Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Perkenalkan, nama saya Susanti Sregar SPD. Saya mahasiswa Fakultas Sarjana Pendidikan Ekonomi tahun 2022. Berikut video mengenai validitas dan reliabilitas dengan menggunakan SPSS dengan contoh soal instrumen tes pilihan berganda sebanyak 10 soal dan respondennya 30. Pertama, kita buka program atau aplikasi SPSS. Kemudian kedua, kita persiapkan hasil rekapan skor tes pilihan berganda. Nih, setelah itu kita buka aplikasi atau program SPSS-nya, karena ini adalah 10 soal. Kita di variable view, kita buat untuk nama pertama yaitu soal 1, kemudian soal 2, soal 3, soal 4, soal 5, soal 6, soal 7, soal 8, soal 9, soal 10, dan yang terakhir yaitu skor total. Kemudian untuk nilai desimalnya kita pilih 0. Nilai measurnya kita pilih scale. Nah, setelah itu kita masuk ke data view, kita copy skor hasil tes pilihan berganda ini, kemudian kita paste ke program SPSS. Nah, setelah itu kita cari nilai reliabilitasnya maupun validitasnya. Pertama, kita untuk nilai validitasnya yaitu analyze, pilih correlate, kemudian pilih bivariate. Setelah itu kita pindahkan semuanya ke variabel. Nah, kita pilih persen, total, dan kita centang flag signifikan correlationnya. Kemudian kita pilih OK. Nah, ini adalah nilai validitasnya. Kita copy dan kita pindahkan ke Word. Kita bisa buat kesimpulan untuk nilai validitasnya ini. Dilihat dari dua cara. Kita kasih dulu tanda kuning. Yang pertama, bisa kita buat kesimpulan dari nilai percent correlation-nya. Bagi cara kedua yaitu dari nilai sig-nya. Nah, setiap hasil kita kasih tanda kuning. Biar kelihatan perbedaannya.
Kita lihat untuk soal nomor 1 nilainya. Kita pindahkan dulu, baik nilai percent correlation-nya maupun nilai sig-nya. Untuk soal nomor 1, ini nilainya tadi ya. Yang di atas nilai correlation, yang kedua nilai sig-nya. Bisa kita buat kesimpulan dengan dua cara. Cara pertama, kita lihat dari nilai R hitungnya 0,619. Kemudian kita bandingkan dengan nilai R tabelnya. Kita searching di Google untuk R tabel dengan responden 30, yaitu 0,361. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa R hitung nilainya lebih besar dari R tabel. Maka soal nomor 1 dinyatakan valid. Nah, yang cara kedua, kita lihat dari nilai sig-nya. Sig-nya didapat yaitu ini 0,000. Kita bandingkan dengan nilai level alfanya. Untuk soal nomor 1, karena dia ini bintang 2, kita lihat keterangannya di sini, yaitu level alfanya 0,01. 0,01. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa nilai sig lebih kecil dari nilai level alfanya. Maka dengan cara kedua, soal nomor 1 juga dinyatakan valid. Kemudian kita lihat untuk soal berikutnya. Soal nomor 2, nilai R tabelnya tadi 0,361. Untuk soal nomor 2, nilai percent correlation-nya 0,650. Sehingga soal nomor 2 juga dinyatakan valid karena nilainya 0,650 lebih besar dari 0,361. Begitu juga untuk soal nomor 3 dinyatakan valid karena nilainya lebih besar dari 0,361. Berikutnya soal nomor 4 juga dinyatakan valid. Nomor 5 juga dinyatakan valid. Nomor 6 nilainya itu 0,403 dinyatakan valid karena lebih besar dari 0,361. Nomor 7 nilainya yaitu 0,325. Kita perhatikan untuk soal nomor 7 ini tadi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 valid. Soal nomor 7 kita perhatikan nilai R hitungnya sama dengan 0,325. Sedangkan R tabelnya tadi sama dengan 0,361. Sehingga R hitung lebih kecil dari R tabel. Soal ini dinyatakan tidak valid. Begitu juga kalau dengan tadi cara pertama.
Nah, kita lihat dengan cara kedua. Kita bandingkan dengan level alfanya. Tadi nilai signya ini yaitu 0,079. Sedangkan level alfanya kita lihat di level alfa 0,05 ataupun 0,01, sehingga signya 0,079 nilainya lebih besar dari nilai alfanya, baik 0,05, 0,079 lebih besar dari nilai level alfanya 0,05 ataupun 0,01, sehingga dengan cara kedua soal nomor 7 ini juga dinyatakan tidak valid. Nah, apabila terdapat soal yang tidak valid, maka soal nomor 7 harus diganti. Valid harus diganti. Soal ini harus diganti. Untuk soal nomor 8, kita lihat nilainya yaitu 0,528, lebih besar dari nilai R tabelnya tadi 0,361, sehingga nomor 8 dinyatakan valid. Untuk soal nomor 9, kita lihat nilainya yaitu 0,454, ini lebih besar dari R tabelnya 0,361, maka soal nomor 9 juga dinyatakan valid. Nomor 10 nilainya yaitu 0,834, lebih besar dari 0,361, maka soal nomor 10 dinyatakan valid. Sehingga dapat disimpulkan soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 dinyatakan valid. Yang tidak valid yaitu soal nomor 7. Dan soal nomor 7 harus diganti atau dibuang. Nah, setelah selesai kita mencari nilai validitasnya, maka selanjutnya kita cari nilai reliabilitasnya, yaitu dengan cara kita klik analyze, kemudian kita pilih scale, kemudian kita pilih reliability analysis, kemudian kita pindahkan kecuali untuk soal nomor 7 karena dia tadi nggak valid, dan skor totalnya. Nah, kita pilih modelnya split half karena ini adalah soal instrumen tes pilihan berganda, benar salah, kemudian kita pilih OK. Nah, inilah dia nilai reliability-nya. Kita copy, kemudian kita paste ke Word. Nilai reliability-nya kita bisa lihat dari nilai Goodman split half coefficient, yaitu nilainya 0,742. Nilai reliabilitas bisa juga kita buat kesimpulannya dengan dua cara, yaitu cara pertama kita bandingkan juga dengan nilai R tabelnya. Nah, ini didapat tadi coefficient R-nya yaitu 0,742, sedangkan tadi R tabelnya yaitu 0,361. Maka dapat disimpulkan nilai 0,742 lebih besar dari 0,361. Maka instrumen ini dinyatakan reliable.
Untuk cara kedua, nilai 0,742 kita bandingkan juga dengan nilai Rombatz alpha menurut si Ghazali, yaitu sebesar 0,60. Maka dapat disimpulkan 0,742 lebih besar dari 0,60 ketentuan menurut si Ghazali. Maka instrumen ini dengan cara kedua juga dinyatakan reliable. Demikianlah tutorial video mengenai validitas dan reliabilitas instrumen tes pilihan berganda dengan 10 soal dan responden 30. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.